salah satu ulama di Arab ya, pernah ditanya begitu, apa yang menandakan seseorang itu benar-benar beriman? Iya. Ya kan? Apa yang ditandakan seorang benar-benar beriman? Beliau tidak menjawab dengan logika. Beliau menjawab begini, bukankah kita punya jawabannya di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz kita, Ustadz Aidil. Nah, Ustadz Aidil Yusro. Kita sapa dulu, Ustadz. Kita sapa dulu sahabat-sahabat Mida yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Assalamualaikum, selamat menjalankan ibadah puasa semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Bagai pinang dibelah dua nih, Ustadz, kayaknya. Kembar ya? Takutnya nanti banyak komentar-komentar kok mirip aneh banget. Kita dulu punya sejarah mirip sebenarnya dulu. Panjang dulu sejarahnya. Kita miripnya kalau lagi ke warung makan tuh mirip, Ustaz, rumah makan. Iya. Dulu explore pedas-pedasan pokoknya. Iya itu ya. Iya benar, Masya Allah. Khair, sahabat Mida dimanapun Anda berada, kembali lagi di segmen kita podcast Sahabat Mida yang pastinya ini salah satu segmen yang paling alhamdulillah banyak diminati oleh sahabat-sahabat Mida karena di podcast ini kita banyak menggali aspek-aspek kehidupan dari sudut pandang Al-Quran. Karena kan Quran itu sebagai petunjuk kita, Al-Quran itu sebagai pedoman kita, penyejuk kita. Maka pastinya sangatlah penting ketika untuk kita membahas apa-apa sih yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan pastinya kita alhamdulillah membersamai kita semua pemateri dan juga narsum-narsum yang insya Allah kompeten di bidangnya. Waduh, belum kompeten ini. Salah satunya adalah Ustadz kita nih yang ada di depan saya, Ustadz Aidil Yusro MPD, Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah beliau sudah baru menyelesaikan studi S2-nya ini. Alhamdulillah, barakallah Ustadz. Langsung aja kita kenalan sama Ustadz kita, Ustadz Aidil. Kita kasih kesempatan kenalan nih, Ustadz. Monggo, Ustadz. Karena kan katanya kalau tak kenal itu ya, Anda udah lihat di beberapa podcast ya, taruh. tak kenal maka kita taruh. Oke, tafadhol Ustadz. Insyaallah mungkin udah pada kenal ya kali ya semua ya. Mungkin teman-teman semua kenal Ani lah. Kayaknya mungkin yang baru-baru kali yang nggak kenal Ani. Tapi kalau di yang dulu jemaah Asutu insyaallah kenal Ani. Masya Allah, jemaah Asutu. Ini nggak akan pernah lupakan itu. Asutu itu apa tuh, Ustadz? Biar Sutu tuh rooftop, bahasa modernnya rooftop. Oh, iya. Bahasa anak Jakselnya rooftop. Jamaah rooftop. Oh, jadi sholatnya di rooftop. Di rooftop. Iya. Motivasinya apa tuh, Ustadz? Motivasinya kita biar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar doanya langsung ke langit, nggak pakai dinding, nggak pakai plafon. Nggak pakai plafon. Jadi itu dulu filosofinya kita. Kenapa berkumpul di atas? Iya. Walaupun hujan kita tetap di atas. Ya. Tapi ahlan. Namanya boleh lah kenalan, nama lengkap atau apa gitu. Ane Aidil Yusra. Yusra atau Yusro? Yusra. Kalau di Indonesianya itu Yusra. Walaupun dulu sama Ustadz Saiful Bahri waktu di Alpitian sering dimarahin tuh, ya. Dalam bahasa Arab nggak ada ra katanya. Oh gitu. Iya, bahasa Arab itu adanya ro katanya, bukan ra. Ya, alhasil dulu ijazah SMA aneh itu jadinya salah. Ditulisnya dengan Aidil Yusro. Sementara di KK di ini Yusra. Alhasil begitu. Oh gitu. Alhamdulillah untuk administrasi semuanya sudah selesai ya. Bisa lulus karena walaupun ada yang salah satu itu. Makanya perlu diperjelas kalau biasanya kalau lagi perkenalan dijelaskan kalau di Indonesianya namanya Aidil Yusra. Kalau bahasa Arabnya Aidil Yusro. Aidil Yusro. Pakai Muhammad nggak, Ustadz? Enggak ya? Sebenarnya waktu lahir tuh ada. Oh, jadi Muhammad Aidil Yusro gitu. Namun ketika masuk SD, waktu mendaftar itu lupa naruh jadinya hilang. Tapi di kakak ada. Jadinya dihapus. Oh, jadi kakak ngikutin yang SD. Iya, karena jadinya dihapus. Tapi keluarga tahunya harusnya ada katanya. Kemudian mau diurus kemarin aktenya apanya, cuman tapi ribet udah terlanjur ijazah SD, SMP, SMA, bahkan udah S1 kemarin baru mau diurus itu. Ribet menukar-nukarnya lagi ya sudahlah nggak apa-apa lah. Khair barakallahu Ustaz.
walaupun nomornya tidak pakai nama Muhammad, insyaallah rasa mahabbah kepada Nabi tetap diutamakan dengan selalu berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aktivitas, Sat? Aktivitas sekarang lagi apa nih? Guru biasa, guru SD, ngajarnya pun yang ngajar anak-anak SD. Ngajar PAI lah, standar ya, standar kita pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Doakan saja ke depannya mungkin jenjangnya sudah naik ke berikutnya. Amin. Dan beliau ini sahabat, alhamdulillah dengan izin Allah sudah menyelesaikan hafalannya nih. Waduh. Makanya Ustaz Aidil Yusra Al-Hafid sebenarnya itu. Gimana Ustaz, boleh share dong sedikit gimana dulu pengalaman ngafalnya di mana, lalu suka dukanya mungkin sedikit boleh gimana tuh, mungkin biar motivasi juga nih buat sahabat-sahabat Mida. Kalau bicara hafal Quran ya, itu sebenarnya adalah suatu hal yang tamparan bagi diri sendiri sebenarnya. Masya Allah. Terutama kita para alumni-nya melihat keadaan pesantrennya sekarang yang sudah tidak ada lagi. Maksudnya gimana nih maksudnya? Oh, jadi dulu tempat Ustadz ngafal itu sekarang sudah tidak dipakai menghafal lagi. Tidak dipakai menghafal lagi. Nah, kok bisa tuh? Kenapa tuh, Ustadz? Inilah mungkin memang di situ lahan yang dekat jalan tol dan mau dipakai dengan kereta cepat Bandung ya. Apa namanya kereta cepat Bandung tuh apa sih? MRT ya, apa sih? Ya MRT yang kereta cepat untuk Bandung tahu. Yang lagi tol dibangun itu tol Cikampek. Iya. Itu bersebelahan dekat itu. Jadi dulu beberapa pertimbangan mungkin daripada para donatur kebetulan dipindahkan ke Cilengsi kalau tidak salah. Oh gitu. Jadi anak-anak yang dulu ngafal sama Ustadz di tempat itu sekarang sudah tidak menghafal di situ. Jadi sekarang lagi. Kosong ya. Kosong dan hanya sekedar menjadi bangunan saja karena tinggal kenangan gitu ya. Tinggal kenangan. Duduk, melingkar, ngafal Quran ya. Ngapal diiringi dengan truk-truk tol. Telolet itu ya. Masya Allah. Dan kehidupan masyarakat di sana itu yang suatu hal yang dibanggakan. Tidak bisa dilupakan ya. Tidak dilupakan. Bahkan Ane pribadi ketika sudah lulus pun kangen. Setiap 1 tahun sekali itu pasti selalu ke situ. Betul. Kalau tidak lebaran itu ada pasti ke situ. Karena pasti perjuangannya sangat terasa itu sahabat. Bisa berinteraksi dengan Al-Quran sampai bisa menyelesaikan hafalan. Ternyata tempatnya sudah tidak difungsikan lagi ya, Masya Allah. Makanya tapi walaupun fisik tidak berjumpa, tapi insya Allah hati dan pikiran masih selalu mendukung tempat tersebut untuk ke arah yang lebih baik. Doakan juga saat mungkin suatu saat ada peluang Mida mungkin untuk harus semoga kembali menghidupkan Mida bisa menghidupkan kembali itu. Amin ya Rob. Karena di situ tuh adalah bergabung dengan para masyarakat. Betul. Nah, jadi di Tambun, perumahan P dan K itu para pensiunan pendidikan dan kesenian. Jadi bisa kita bilang itu udah pada sepuh sebenarnya. Ya, orang-orang tua kita semua sebenarnya. Betul. Jadi, tapi spirit ibadahnya kuat ya. Ibadahnya kuat banget. Makanya ketika santri dulunya pada ada di situ mereka senang banget. Betul. Namun ketika santri sudah mulai berkurang, sudah mulai tidak ada, masjid jadi sepi. Makanya itu yang disedihkan kenapa tidak ada lagi santri. Iya. Karena kita mengharapkan anak muda di sekitaran itu pada keluar. Dulu pernah diskusi kepada para sepuh di situ, anak-anak mudanya mana, anak-anak bapaknya pada keluar daerah untuk menuntut lebih ilmu. Memilih untuk mencari ilmu di tempat lain ya. Dan bekerja di tempat lain juga. Karena di situ memang mayoritas pensiunan ya, pegawai lah. Khair Ustaz, Masya Allah. Sudah berkeluarga Ustaz Aidil? Alhamdulillah. Anak alhamdulillah baru 1. Alhamdulillah. Kita doakan semoga segera nambah lah ya. Nambah anak ya. Insya Allah. Tidak ada target sebanyak-banyaknya, rezekinya dikasih Allah. Insya Allah. Cuma rencananya tetap seperti saya diajarkan. Masya Allah. Yaitu adalah tidak perlu menjadi apa-apa, yang penting bisa bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, sahabat. Anak-anaknya ke depannya akan diajarkan seperti itu. Makanya meminta tadi bilang, ntar yang kecil kalau udah besar belajar di sini. Di sini itu di mana? ATBI. Oh iya. Belajar di ATBI. ATTBI ini. Iya. Tahu nggak saat ATTBI apa?
Apa tuh? ATTB itu singkatan dari alternatif tambahan tempat belajar Islam. Tuh alternatif tambahan tempat belajar. Kan sekarang banyak kan tempat belajar. Kita nih salah satu alternatif yang bisa kita suguhkan ke masyarakat. Ya, mungkin cocok di sini. Mungkin ada yang kurang cocok di sini, cocok sini. Mungkin di sini nanti ketemunya sama Ustadz Aidil, Ustadz Heri, Ustadz Anwar, Ustadz Hari ya. Doakan Ustadz, semoga ATTB ini makin berkembang. Insyaallah makin gede ini, berkembang lah insyaallah. Nah. Bukan kayak saya kan? Tidak. Ini kita berdua berkembang ya. Alhamdulillah barakallahu Ustaz. Nah tadi saya sempat bilang Ustadz Aidil nih MPD ya, artinya sudah menyelesaikan jenjang S2-nya nih, dan itu saya yakin tidak mudah, sahabat. Saya merasakan itu penuh perjuangan ya. Masya Allah. Tapi kita pengen tahu nih Ustadz, ngomong-ngomong studi dari pondokannya, lalu S1-nya. Kalau SD enggak usah lah, yang S yang ininya yang mondok, SMP, SMA mungkin, lalu mondok, lalu S1, lalu S2-nya di mana Ustadz? Kalau kita tahu nih. Aneh, kalau SMP itu 2. Dari kelas 1 sampai kelas 2 itu di SMP negeri. 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 Karena dulu sebenarnya tamat SD itu kepingin masuk pesantren, sepondok. Sama orang tua itu diizinin sebenarnya. Tapi sama ibu itu dicoba-coba masuk negeri, karena zaman dulu tuh kalau yang masuk negeri itu memang ya standarnya lumayan begitu kan. Makanya dicoba. Ternyata alhamdulillahnya lulus. Oh, berarti Ustadz standarnya nggak IQ-nya standar sebenarnya. SD mah standar. Oke. Rupanya lulus. Jadi ya orang tua milih yang dekat rumah. Ada yang dekat rumahnya udah dimasukkan di situ. Alhamdulillah. Itu jadinya tiap tahun itu setiap naik dari kelas 1 naik kelas 2 selalu wacana pesantren. Oh, gitu. Dari kelas 1 kelas 2-nya pesantren gitu. Wacananya selalu begitu. Tapi itu cuma jadi wacana. Terwujudnya itu ketika naik di kelas 3, dan itu yang disayangkan. Disayangkan bukannya apa, karena kan udah mau tamat ya. Baru masuk kelas 3 tiba-tiba sama keluarga udah nggak usah sekolah lagi begitu. Besok tes. Jadi nggak tahu daftarnya kapan, tiba-tiba besok udah disuruh tes aja. Alhamdulillah masuk ke pesantren. Kalau sekarang mungkin kalau yang sering lihat media media Medan biasanya ya, karena biasanya para pemerintahan sering ke situ. Ya, di pesantren Al Kausar Al Akbar Syekh Buya Ali Akbar Marbun. Oh, namanya itu ya. Kalau Pondok Al Kausar ya, Al Kausar Al Akbar. Kalau kita bilangnya itu pesantren Al Kala. Pesantren Al Kala. Di situ bertepatan di belakang Stadion Teladan Medan. Oh, Medan. Oh, kita belum ngobrol nih Ustadz, dari mana itu kan? Dari Medan. Asli Medan. Asli. Sumatera Utara, Medan. Suku Melayu. Sukunya Melayu. Batak ya. Bukan Batak. Iya. Kalau Nasution itu suku juga? Suku. Mandailing, Batak. Mandailing. Jadi Harahap juga sama. Sama Mandailing juga. Jadi sebenarnya banyak tuh dari dulu dipertanyakan Medan sukunya apa, marganya apa begitu. Sebenarnya Medan sendiri itu dulunya adalah kerajaan Melayu. Makanya Medan itu kan Maidan, lapangan ya. Iya. Jadi lambat laut makanya pindahlah kerajaan tersebut sampai sekarang masih ada sebenarnya. Makanya Sultan Delhi disebutnya. Gitu. Makanya salah satu bangunan persejarahnya yang Masjid Raya Medan disebut dengan Masjid Al-Ma'sum itu dulunya Masjid Kerajaan Melayu. Masya Allah. Jadi Ustadz Aidil nih dari Medan. Tapi kita belum selesai tadi itu. Apa tuh? Baru sampai SMP dari SMA ya. Iya. Kuliahnya di mana? SMA-nya di Medan. Sama tempatnya. Tamat dari SMA itu langsung alhamdulillahnya. Ya masuk ke Ma'had Ali An-Nuaimi, tapi dulu lewat jalur Idat dulu. Oh iya, Idat dulu ya. Dulu ada Idat ya. Ya, Idat di Alfitian Tangerang. Iya. Bareng sama teman-teman. Ya. Dulu sempat pesimis juga dulu. Kalau dibicarakan sejarahnya panjang. Kalau teman-teman yang Idat dulu mungkin ingat Ane, ya kan, yang tahu Ane dulu gimana Ane di Idat. Apalagi dari negeri ya, tadi ya. Sekolah negeri, terus masuk ke sekolah tinggi yang di situ ada basic bahasa Arabnya gitu ya. Sedangkan Ustadz dari negeri, jadi harus persiapan bahasa Arab dulu gitu ya. Persiapan bahasa Arab dulu. Oke. Ya,
banyak lah dulu beberapa perjuangan lah intinya, perjuangan dulu. Ada lemesnya ya. Bahkan dulu pernah mencapai berat 100 lebih. Di alat PT-an itu sempat turun. Jauh turunnya dulu. Jauh. Jadi turunnya karena hampir pesimis itu. Iya, hampir pesimis dulu. Bisa masuk atau tidaknya. Oh gitu. Karena kan Mahat Ali An-Nuaimi ini Mahat Ali. Di atas tingkatannya lebih jauh lagi. Betul. Apalagi melihat para alumni-nya dulu, aduh luar biasa semua. Masya Allah. Makanya kira-kira bisa jadi seperti mereka yang paham agama, bukan hanya paham, tapi bisa menyalurkan juga. Betul. Insya Allah lah Ustaz Aidil nih tidak disangka kan ternyata dari dulu yang berawal dari sebuah kepesimisan, tapi bro istiqomah terus melanjutkan perjuangan itu ya, belajar, dan alhamdulillah sekarang Ustadz sudah sampai di tempat yang dulu dikira tinggi ternyata sudah di sana sekarang ini. Tapi itu sebenarnya itulah tadi ya, balik lagi sebenarnya dulu nolak dulunya. Untuk ke Jakarta itu nolak. Masuk ke Nuaimi itu nolak. Paksaan orang tua. Ini buat orang-orang yang dulunya sekolah beranggapan bahwasannya kalau kita dipaksa orang tua itu kita susah. Kayaknya memberatkan ya. Bukan style anak sekarang ya, style anak sekarang gitu ya. Makanya ini sering jadi waktu Ani masuk ke pondok ngajar-ngajar anak di pesantren gitu, sering jadi motivasi sama anak-anak. Dulu ketika pesimis ya, zaman itu masih belum kayak sekarang sosial medianya. Ani nemu satu kata ya, itu kayaknya bukan, nggak tahu ya kenapa kata-kata itu muncul tiba-tiba. Jadi apa yang kita punya kemampuan dulu, aneh basicnya itu kalau di pesantren itu pekerjaan itu lebih ke umum. Sering ikut olimpiade malah ke umum, kimia, fisika, apa segala macam. Agama nol sama sekali. Bahkan kalau dibarengin ya, rapot umum itu bisa ranking 2. Rapot pesantren ranking 2 tapi dari belakang. Jadi jauh. Kebalik ya, dari di atas jadi di bawah. Banding. Terus perbandingannya seperti itu. Makanya pesimisnya dulu luar biasa. Ketemu kata-kata seperti ini. Ketika kita punya kemampuan satu, ya, dan kita mencoba kemampuan baru, ya, bukan berarti kita tidak bisa masuk kemampuan tersebut. Jadi kalau orang-orang menjalankan kemampuannya satu itu terus didalemin, orang-orang cuma punya satu kemampuan. Sedangkan kita yang tadi punya satu kemampuan yang sudah dikuasai, kita masuk ke kemampuan yang baru, kita alhasil nanti akhirnya punya 2 kemampuan. Artinya jangan berkutat di satu kemampuan, ya. Dan kita punya kemampuan sains ya tadi ya, umum lah. Lalu jangan berarti kita tidak mau mengambil sisi agama gitu ya. Tapi sisi agama kita ambil biar itu jadi kemampuan kita juga gitu Zat ya. Jadi bisa di compare. Kalau bahasa sekarangnya sudah eranya era kolaborasi. Masya Allah. Di semua satuan mau apapun itu sekarang pembahasannya sudah era kolaborasi. Bukan lagi sendiri-sendiri tapi sudah berkolaborasi. Kan ada hadisnya itu, alaikum bil jamaah kan. Hendaklah kita berjamaah gitu kan. Itu doanya kalau bahas jamaah. Oke. Kalau S2-nya di mana S2-nya? S2 itu di Unisma. Unisma Bekasi ya? Iya, Universitas 45. Yang kelihatan dari tol itu ya? Iya, Kalimalang tuh kelihatan. Dulu kenapa ngambil ke situ juga? Karena dulu ya itu tadi ya masuk ke yang ngapal itu. Yang ngapal itu tadinya kan di dekat situ ya. Dekat situ. Di Mahat Salim Awad Al-Jandal itu di Tambun. Sangat dekat dari kampus Unisma itu. Betul. Dan dulu karena punya riwayat kalau setiap tahun itu pasti ke situ. Dan asal ketika mau ke Jakarta, tadinya malah bukan ke An-Nuaimi nginepnya, pasti ke situ. Ke Unisma itu? Enggak, ke Mahat. Yang Mahat itu. Ya, ke Jandal lah. Jandal itu. Ke Jandal tadi karena udah istilahnya udah seringan di situ. Sama masyarakatnya juga sudah sering di situ. Jadi mikirnya kemarin mau kuliah S2 gimana ya begitu. Karena sebelumnya sudah sempat balik ke Medan. 1 tahun di Medan ngajar di pesantren. Udah sempat 1 tahun di Medan. Bahkan tadinya orang tua kalau mau S2 ya di Medan aja begitu. Ada juga kan S2 di Medan. Soal mikirnya kayaknya masih mau keluar. Ya sudah mapan lah secara keilmuan, insya Allah kalau balik ke Medan jika udah dapat S2 itu sambil belajar ngulang-ngulang lagi. Alhamdulillah nih sahabat Mida, hari ini di
bulan yang suci ini kita bisa bersilaturahmi dengan Ustadz Aidil Yusro untuk sharing kepada kita semua sedikit dari ilmu yang beliau miliki ya. Waduh, berat. Dan pastinya kita berharap ya acara ini bisa menghadirkan manfaat buat kita semua, Ustadz. Ya, dan ini jadi amal jariah juga buat Ustadz Aidil. Karena insya Allah dakwah di dunia digital itu tidak ada habisnya, Ustadz. Iya. Ya, di dakwah tidak ada habisnya. Apalagi kalau materi yang kita sampaikan penuh akan syarat makna, menghadirkan hikmah dalam kehidupan kita. Apalagi yang kita kutip atau yang kita kulik dari Al-Quranul Karim yang itu memang bagian dari pegangan kaum muslimin, ya itu kan, Masya Allah. Nah, langsung saja nih, sahabat Mida, tadi kita sudah kenalan ya. Biar kita langsung masuk ke poin bahasan kita hari ini. Santai aja, Sat. Cuman ya ini karena kita siang, jadi ya airnya cuma bisa diliatin doang ini buat. Nih. Waduh, keren nih Bariklana. Nah, ini Bariklana, Sat. Ini Bariklana ini air mineral sponsor di channel kita ini. Nama saya menarik sama namanya gitu kan. Karena dari namanya sudah berbentuk doa, Sat. Iya, benar. Maka jadi sengaja saya ucap Bariklana biar benar-benar jadi berkah nih buat berkah kita semuanya nih. Insyaallah taala. Baik, alhamdulillah Ustadz Aidil tadi kita sudah kenalan. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan kita hari ini. Insyaallah hadirnya Ustadz Aidil di sini, kita akan sharing dan juga sedikit menyimak dari apa yang akan beliau paparkan terkait materi kita hari ini, yaitu memaknai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Pastinya itu no debat lah ya, Ustadz. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Harusnya harusnya kita yang mengaku umat Nabi Muhammad dan juga selalu meyakini bahwasanya Allah itu ada, ya, mengimani, harusnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman. Betul, bukan lagi sebagai pedoman tapi pedoman yang dipegang teguh bisa dia. Betul. Nah, makanya kita akan simak nih. Sabar dulu, tahan dulu, ya. Kayak nggak sabar, Ustadz Aidil sudah mau menyampaikan poin-poin nih. Memang beliau kalau udah bahas Al-Quran tuh jiwa itu menggebu-gebu gitu ya. Terkadang apa yang kita bahas itu adalah tamparan buat diri kita sendiri. Masya Allah. Jadi ketika kita menyampaikan satu ilmu itu sebenarnya bisa jadi untuk mengajari diri kita sendiri. Betul. Khair, Ustaz. Jadi kita akan simak aja nih langsung, sahabat, nggak sabar kita mendengar dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Aidil, dari apa yang sudah beliau siapkan, memaknai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nanti kita sambil santai aja, Ustadz, kita tektok. Nanti kalau tengah-tengah mungkin ada penguatan atau ada penambahan atau ada yang perlu dimantapkan, kita nanti sambil tektokan aja insyaallah ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Aidil. Fadhol, Ustadz. Waduh, gimana nih? Ini menjelaskan berarti ya? Iya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang tadi membahas Al-Quran sendiri, ini jauh dari yang di depan kita nih, termasuk guru juga. Ya, ini juga dulu banyak belajar dari beliau. Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat perkataannya aja ya, memaknai Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, berarti kan selama ini kan kita punya Al-Quran ya. Betul. Ya, banyak dari kita bahkan mohon maaf, jadi sudah ada yang namanya Al-Quran digital. Gadget ya. Gadget di HP, bahkan kita download Al-Quran. Betul. Ya, walaupun ya kita gunakan untuk apa sekarang? Apa tuh, Ustaz? Kebanyakan yang penting ada aja di HP. Hampir hampir rata-rata orang-orang yang beragama Muslim ya punya dua aplikasi. Oke, apa tuh? Satu aplikasi azan. Yang satu aplikasi Al-Quran. Apalagi Ramadan ya. Apalagi Ramadan. Biasa Ramadan banyak tuh ya, Muslim Pro lah, banyak aplikasinya itu mulai ini. Cuman kembali lagi sebenarnya, apakah kita jadikan apa yang kita pegang itu menjadi penuntun jalan kehidupan kita. Betul. Sebagai contohnya seperti ini. Kita ketika tidak tahu jalan, kita bertanya kepada gadget, kepada Google. Walaupun kita tahu Google itu banyak menyesatkan. Ya, jalan yang diberikan kadang nyasar. Gitu. Iya. Maksudnya Maps-nya. Bukan saya kira jalan apa nih? Maps-nya. Kita nyari jalan ya. Oke. Diajak muter. Betul. Apalagi kalau sinyalnya nggak stabil. Iya. Ya. Sebenarnya, ya kan, kita manusia tuh bisa seperti itu ke benda yang dibuat oleh manusia juga. Betul. Nah, kita nggak tahu jalan, kita tanya tuh. Padahal mereka yang buat belum tentu tahu jalan itu juga. Iya. Banyak kan sekarang lagi viral tuh.
yang bawa mapnya Google, keliling-keliling, nyasar juga. Ada dulu suatu video itu kalau nggak salah ya. Jadi yang bawanya map itu, bawa map tuh nyasar. Jadi para netizen yang budiman itu bilang, wajar kalau kita pakai Google itu nyasar. Nah, sekarang kita balikan, ya kan? Kita punya Al-Quran yang insya Allah sudah dikatakan tidak ada keraguan ketika turunnya. Nah, tapi kita sebagai manusia sangat sedikit kembali dalam urusan apapun kembali kepada Al-Quran. Jarang ya. Bahkan mohon maafnya ketika kita sedang terpuruk banget, malah terkadang kita lupa sama Al-Quran. Ya, ini mungkin aneh pakai pengalaman pribadi lah. Ya. Kita nggak usah ngambil contoh yang lain. Pengalaman pribadi, aneh pernah di posisi yang tadi aneh bilang pesimis banget, terpuruk banget. Cuman aneh ingat cita-cita aneh dari SD itu adalah pengen menjadi seorang penghafal Al-Quran. Masya Allah. Makanya dari dulu SD itu tujuannya pesantren dan pesantren. Dan berarti juga, memang Ustaz dari dulu sudah punya semangat, sudah punya cita. Orang-orang cita-cita jadi pilot, jadi polisi, jadi TNI. Ustaz cita-citanya jadi menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah mudahkan ya. Allah mudahkan. Alhamdulillah. Karena aneh dapat dari orang tua tuh begini. Orang tua aneh itu dia mengatakan kepada aneh dari dulu, bilang dia tidak minta apa-apa dari saya, tidak minta apa-apa, tidak mau kepingin anaknya jadi apa, yang penting saya tadi bermanfaat bagi orang lain dan bisa mendoakan beliau di akhirat nanti. Masya Allah. Nah, jadi, itu harusnya jadi spirit orang tua ketika memiliki anak ya. Anaknya itu menjadi waladun solehin ya da'ulahu ya Ustaz ya. Makanya kan banyak dari kita terkadang minta anak ya sama Allah ya, berdoa mendapatkan keturunan yang soleh, solehah begitu kan. Cuman terkadang kita lupa apa sih sebenarnya makna anak yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita begitu. Dan itu sebenarnya dapat petunjuk dari mana? Dalam Al-Quran sebenarnya sudah ada. Jadi semua kehidupan kita itu dari mulai kita dilahirkan bahkan sampai kita masih dalam kandungan orang tua itu ada dalam Al-Quran sebenarnya. Sudah diatur ya. Sudah diatur semuanya. Makanya ketika kita menjadikan Al-Quran itu pedoman kehidupan kita, sebagai pembimbing jalan kita, insya Allah semuanya ada jalan keluar. Ketika Ani dulu terpuruk, begitu kan, Ani coba minta satu sama Allah, dan itu doa. Ya, ini kalau untuk adik-adik lah ya, untuk anak-anak, untuk adik-adik yang kalau bahasa sekarangnya lagi galau, yang dari SMA mau ke kuliahan, yang dari SMP mau naik ke SMA, milih mau masuk pesantren atau tidak, begitu kan. Dari SD bahkan sampai sekarang doa itu selalu diterapkan. Apa tuh dasar doanya? Doanya adalah bahasa Indonesia aja. Ya, kita doa, ya Allah, Engkau yang punya tubuh, Engkau yang punya badan, Engkau yang punya kaki, ya, bimbing arah langkah kaki ini kemana jalan yang telah Engkau berikan. Engkau ridhoi ya. Engkau ridhoi, begitu. Jadi insya Allah ketika Allah lebih ridho kita ke jalan ini, maka permudah. Ya, jadi kita minta dulu jalan yang Engkau ridhoi ya. Jalan yang diridhoi sama Allah tuh yang mana? Makanya ketika sudah diridhoi, insya Allah apapun itu mudah. Kalau dibaca lagi tadi Ani bilang Ani masuk ke Nuaimi, itu ternyata tadinya itu ibaratkan nih ya, Mbak Ani baru dapat ceritanya juga kemarin, ternyata itu seharusnya bukan Ani yang berangkat. Oh gitu. Orang lain. Kok bisa? Ya, dia bahkan harusnya sudah berangkat. Namun qadarullahnya ayahnya kalau tidak salah meninggal, terakhir ditawarin lagi kan, dibiayain ya. Mau berangkat tidak, dianya memilih tidak berangkat. Alhasil ketika Ani nelpon menanya ada ini nggak, maksudnya jalur untuk ke sana, langsung diberi ke Ani begitu. Tadinya nggak ada. Jadi ya begitu. Jadi memang ya Masya Allah ya, tadinya mungkin Ustadz mengharap di awal tidak berangkat untuk ke Mahat ini ya, tapi ternyata Allah atur sedemikian rupa. Akhirnya Ustadz yang berangkat, lalu belajar, dapat program menghafal Quran sampai ke cita-citanya. Masya Allah, itu kalau cita-citanya. Sama ada satu kata-kata nih. Apa tuh? Dalam Al-Quran juga. Ya, Allah itu tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan.
Oh, ketika kita butuh, ketika kita menjadikan hafalan Quran itu sebagai sebuah cita-cita ya. Iya. Nah, maka itu Allah rasa itu sebuah hal yang dibutuhkan seorang itu. Seorang itu, maka akan diberikan kemudahan. Tapi kadang kalau kita ingin nih, kita ingin banget gitu ya. Ternyata kayaknya Allah bilang nih, kayaknya nggak butuh begitu. Iya. Ilmu ini nggak butuh sebenarnya. Kayak dulu aneh menggeluti ilmu sains itu, ya mungkin Allah kayaknya belum butuh banget yang ini begitu. Makanya Allah kasih jalur yang berbeda. Walaupun ketika aneh kuliah di Nuaimi pun, ya lambat laun ilmu sains yang tadi pun masih tetap dipelajari. Sedikit banyak terpakai. Iya, makanya dibilang tadi begitu. Nih kata-kata yang selalu aneh gunakan kepada dulu motivasi anak-anak ya. Anak-anak, teman-teman juga. Masya Allah, ini jadi pelajaran buat kita. Iya. Karena apa? Itu tadi ya. Ketika kita sudah memahami Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Insya Allah semuanya kembali kepada kita. Karena kalau kita lihat lagi ya, mana nih slide ya? Tuh, kan ketika Allah menurunkan Al-Quran sendiri itu punya makna sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah pakai kata nuzul Quran atau unzila fihil Quran. Ya. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri itu terdapat dua kata yang memiliki makna turun. Nah, yang satu itu habata. Ya, kemudian juga ada nazala. Jadi dalam bahasa turun itu ada habato, ada nazala. Kita kan sering memahaminya nuzulul Quran saja. Padahal ada habato. Tapi habato itu kenapa tidak diberikan habatul Quran ya atau ihbitul Quran? Karena habato itu pemaknaannya itu lebih kepada sesuatu yang turun fisikal atau tubuh yang turun dalam mengerjakan suatu aktivitas. Makanya memakai di ayatnya sendiri ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia itu kan ditunjuk sebagai khalifah. Iya. Sebagai ketika dia dibina di surga. Apa itu ayatnya, San? Ya. Wa idh qulna bitu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Di surah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qul nahbitu ya itu ya. Iya. Qul nahbitu minha jami'a. Qul nahbitu minha jami'a itu adalah kepada Nabi Adam yang ketika sudah dibina di surga, ya kan Allah membina sebenarnya waktu itu di surga. Ya dikasih peraturan bla 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 bla. Ketika peraturan itu dilanggar maka akan ada hukumannya. Nah, salah satu hukumannya adalah turun ke dunia. Namun menggunakan kata kulnah itu jadi diturunkannya Nabi Adam itu tidak menggunakan bahasa nazala tapi menggunakan habato. Ini berat ini bahasanya nih. Iya. Makanya namun kalau nazala itu sendiri khusus lebih umum kepada bukan kepada fisikalnya tapi adalah sebagai petunjuk untuk yang turun beraktivitas tadi. Jadi ketika Nabi Adam ini kan ada bentuknya begitu. Al-Quran sendiri itu ya kan kita sendiri tahu ya Al-Quran itu dimushafkan itu ketika zaman Utsman. Betul. Utsman bin Affan. Ya kan, nah dulu kan belum ada bentuknya. Kan para sahabat ketika Nabi sendiri langsung talaki modelnya talaki langsung memperdengarkan ya. Ketika turun wahyu Nabi langsung mentalakikan kepada sahabat. Para sahabat ada yang menuliskan dari apapun pada media pada zaman itu. Gitu. Ceritakan kan ada yang di kulit, ada yang di rumput, pelepah. Iya. Makanya nazala itu lebih kepada sesuatu yang tidak kelihatan, namun ditujukan kepada pembimbing, pedoman untuk orang yang beraktivitas tadi. Jadi lebih bukan ke fisik, tapi lebih ke suatu hal yang tidak nampak, sebagai pegangan untuk orang yang beraktivitas. Kayak tadi kan disuruh turun kan untuk apa? Jadi pemimpin di dunia. Iya, betul. Pemimpin itu kan butuh pegangan. Betul. Kalau di Indonesia kita kan sebenarnya pemimpin itu pegangannya seharusnya patuh kepada undang-undang. Kita sebagai umat Islam patuhnya kepada undang-undang secara kenegaraan. Secara keagamaan kita harusnya patuh kepada undang-undang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu Al-Quran. Itu Al-Quran yang sudah makanya dibilang bimbing untuk kita beraktivitas. Karena aktivitas apapun sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran, masya Allah. Sangat mencerahkan ini di tengah siang yang cerah, tapi tercerahkan juga dengan hadirnya
maklumat-maklumat yang datang dari Ustaz Aidil. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut Ustaz. Ini ilmu yang pernah antum share juga ini sebenarnya. Nah, itu tadi asal muasal kenapa menggunakan kata nazala atau unzila fihil Quran. Ya, kemudian Al-Quran itu sendiri, ya. Al-Quran, ya kenapa harus menggunakan alif lam depannya? Ya, alif lam ta'arif itu adalah menyebutkan bahwasannya, menandakan bahwasannya Al-Quran itu khusus. Dan beda daripada kitab-kitab yang sudah pernah diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Allah menurunkan kitab ke dunia itu kepada nabi dan rasul sebelum-sebelumnya ada ya. Ada 4 yang kita ketahui kitab itu ya, ada Zabur, Taurat, Injil, yang terakhir Al-Quran. Ya. Betul. Dan menunjukkan kenapa Al-Quran yang digunakan alif lam adalah sebagai pembeda. Bahwasanya Al-Quran ini beda daripada kitab-kitab sebelum yang sudah pernah diturunkan. Bahkan makanya kalau sekarang dipertanyakan, ternyata Injil kalau dilihat terjemahannya dengan Al-Quran sama. Sebenarnya harusnya mereka berpikir yang mengatakan sama tersebut ya. Setelah Injil itu turun Al-Quran. Al-Quran adalah turun sebagai penyempurna. Iya, Al-Quran itu turun sebagai penyempurna. Seharusnya berarti mereka mempertanyakan, Injil belum sempurna nih. Ada kitab yang lebih sempurna. Harusnya mengacu kepada yang lebih sempurna. Nah, itu panjang tuh kisah kristologi tuh. Bagaimana itu, Yesus dan itu dibahasnya di mana itu dulu Barnabas. Dulu atau di filsafat itu. Sama ya. Tapi intinya Al-Quran yang sekarang jadi pedoman itu adalah suatu pedoman atau kitab yang sudah sempurna. Dan kalau kita lihat lagi Al-Quran itu Al-Quran itu diambil dari kata Qur'un. Ya, yang memiliki arti kata bunyi yang nampak. Qur'un. Ini baru nih. Misalnya kita pukul begini, ini kan bunyinya terdengar ya? Iya. Nah, itu Qur'un namanya. Namun ketika bunyi itu terus berulang, dengan sengaja diulang, makanya disebut dengan qiraah. Makanya ilmu Quran ada ilmu qiraatnya kan? Iya. Karena asal katanya Qur'un tadi ya. Qur'un artinya bunyi yang terdengar. Ketika dia terulang-ulang sehingga diucap sebagai qiraat. Jamak muannas salim ya. Banyak gitu ya. Iya. Kemudian bunyi yang terdengar terulang-ulang dan muncul rasa tanpa bosan. Baru disebut dengan Quran. Oh, Masya Allah. Iya. Makanya kita kan kalau baca Quran nggak ada bosannya ya? Nggak ada bosannya. Ngantuk ya? Bahkan kita berlomba-lomba sebanyak mungkin Ramadan ini. Ada yang khatam sekali, ada yang 2 kali, 3 kali. Kalau misalnya kita cari itu orang baca Quran bosan, kayaknya saya bilang nggak ada. Bahkan banyak orang non-muslim betul mengkaji sendiri Al-Quran tersebut. Sampai beliau mualaf malah. Banyak seperti itu. Banyak udah profesor, dokter mengkaji kenapa Al-Quran bisa seindah ini. Namun itu dia disayangkan. Kita yang udah umat muslim kadang tidak berpikiran sampai seperti itu. Betul. Makanya tadi dibilang kalau kita benar-benar memaknai Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan kita, seharusnya yang pertama adalah pesan dari yang disampaikan Al-Quran itu adalah mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman kepada kita si pembacanya yang tidak akan pernah bosan ketika kita benar-benar membaca, mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Masya Allah. Kalau misalnya malah kita tadi semakin kita baca, kita malah semakin kagum sebenarnya. Betul. Semakin banyak hal-hal yang kadang tidak kita ketahui ternyata dibahas di dalam Al-Quran. Ada satu hal yang salah satu menjadi keutamaan Al-Quran. Apa itu? Keutamaan mukjizatnya ya, bukan keutamaan secara ini. Keutamaan mukjizatnya itu adalah di Al-Quran itu terdapat satu hal yang dulunya belum terjadi, tapi digambarkan akan terjadi di masa depan. Salah satunya beberapa hal-hal yang sekarang mulai ditemukan pada ilmuwan-ilmuwan. Apa tuh, Zat? Ya, mulai yang dulu-dulu viral adanya sungai di bawah laut. Tidak pembatas antara air yang asin dan air yang tawar. Kan kalau misalnya dulu mungkin nggak kelihatan itu. Ketika Nabi membawa itu mungkin dulu orang-orang beranggapan nggak ada buktinya. Begitu kan? Walaupun ada surah Al-Bayyinah itu sebagai bukti yang nyata, ya. Namun dikatakan di situ suhufan mutahharah, ya lembaran-lembaran suci. Itu terkait dengan Al-Qur'an sendiri. Jadi Al-Qur'an itu tadi ya kalau sudah dibunyikan tanpa bosan itu disebut dengan Quran. Tambah alif lam mengkhususkan dia sebagai beda daripada yang lain.
kenapa bisa disebut dengan suhufan, lembaran atau mushaf? Mushaf itu adalah lembaran yang diapit dengan 2 jilid. Iya. Nah, ada 2 jilid ditutup, itu menjadi mushaf. Makanya disebut. Tapi kalau sebelah doang namanya lembaran mushaf. Suhuf. Sofhah ya. Sofhah ya. Ketika sudah dijilid, dibukukan, makanya disebut dengan mushaf. Ketika hal tersebut ditulis, baru menjadi kitab. Tapi yang unik tadi itu, Ustaz. Ketika Al-Quran sudah menyebutkan, lalu banyak orang tidak percaya, ternyata setelah dianalisa oleh para peneliti-peneliti sekarang, terjadi itu saja. Kayak tadi ya, tidak bisa bercampurnya antara air laut dengan air asin. Air tawar, lalu sungai di bawah laut, itu sudah disebut dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi pastinya. Masalah bumi, banyaklah sebenarnya. Kalau misalnya kita bilang itu masalah dunia. Namun mungkin kenapa? Itulah uniknya. Makanya dibilang mukjizat lain Al-Quran itu selain keutamaannya adalah keutamaan mukjizatnya. Ya, semakin orang menggali Al-Quran itu, maka orang akan semakin terbuka hati dan pikirannya. Ternyata Al-Quran ini benar-benar bukan buatan manusia. Betul. Ketika ada, makanya yang kita sayangkan sekarang ini banyak yang menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai ayat mainan atau ayat pembenaran suatu hal yang salah. Nah itu. Itu yang kita sayangkan. Padahal orang yang bukan non-muslim, orang yang bukan muslim, ya, yang bahkan sudah bergelar profesor, doktor, yang sudah keilmuannya luar biasa, bahkan tidak mengatakan itu, bahkan makin mengkaji lebih dalam Al-Quran itu sendiri. Bukan menjadikan itu sebagai alat untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan, kan gitu ya. Tetapi malah menjadikan itu tadi, ya. Tandanya apa? Kenapa ketika dia mengkaji Al-Quran, dia lebih kembali kepada jalan yang benar? Tandanya itu, dia sudah memaknai Al-Quran sebagai pedoman kehidupan baginya. Masya Allah. Makanya ketika seseorang sudah benar-benar memaknai Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan, ya, insya Allah dengan apapun yang terjadi di kehidupan dia, ya, dia akan menanamkan yang namanya sabar, ikhlas, ya, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang semua diberikan, termasuk yang paling sensitif bagi kehidupan kita. Apa kira-kira bagi sensitif? Materi. Benar. Rezeki, materi, kan sensitif ya. Betul. Lagi viral itu sekarang. Masalah amplop-amplop. Iya. Betul. Kan itu paling sensitif sebenarnya bagi kehidupan kita. Sensitif. Tapi kalau kita rujuk lagi, ya memang kita tidak boleh diminta untuk terlalu tidak boleh terlalu berlebihan lah menanggapi itu, gitu kan. Contoh kayak rezeki, orang memaknai rezeki itu selalu berupa nominal kan gitu. Padahal bisa berkumpul sama orang tua, bisa berkumpul keluarga, sehatan. Itu bagian rezeki yang mungkin kalau dinominalkan habis nominalnya itu. Iya. Yang ayat Allah tentang bersyukur lah ya. Iya, betul. Lain syakartum itu ternyata kalau kita maknai lebih dalam lagi kan. Bersyukur atas apa sebenarnya? Nah, kadang-kadang kan orang berpikirnya bersyukur, ya kita sudah berikan nikmat, betul, kesehatan apa segala macam, ya. Namun kita sudah benar-benar bersyukur nggak atas apa itu sendiri. Kadang-kadang orang berpikirnya, ya kita dikasih materi banyak, ya itu yang harus kita syukuri. Betul. Namun pernah nggak kita kayak dikasih gopek 500 perak ya, atau 1.000 lah, bilang 2.000 lah uang tukang parkir. Kenapa tukang parkir itu selalu setia walaupun dia panas-panasan? Kenapa? Karena dia benar-benar memaknai 2.000 tersebut. Ya inilah menjadi jalan kehidupan dia. Insya Allah dari 2.000 ini, ya dia bersyukur bisa menghidupi keluarganya. Bisa menghidupi keluarganya walaupun panas terik. Betul. Nah, sekarang kita, ya, sudah nggak kita pernah bersyukur dengan sedikit yang pernah kita dapatkan? Padahal nggak panas terikan kali ya. ASEAN gitu ya. Walaupun lelah-lelah dikit itu adalah ya namanya hidup di dunia. Betul. Hidup di dunia pasti lelah. Kalau mau enak kembali. Itu jadi teringat sama perkataan almarhum tuh dokter kita dulu, dokter almarhum. Beliau bilang apa? Al hayatu ta'ab katanya kan. Hidup itu adalah ladang berlelah-lelahan kan gitu ya. Kalau mau tidak lelah ya kembali. Kalau mau tidak lelah silakan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Makanya makna syukur itu sebenarnya luar biasa. Makanya ketika kita pun mendapatkan hal, walaupun kita pergi dari rumah, ya, balik ke rumah,
tidak mendapatkan apa-apa, itu juga kita harus bersyukur. Bersyukur kita masih bisa pergi dengan selamat dan pulang dengan keadaan selamat. Betul sekali. Kadang syukur yang itu tuh jarang akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita lupa itu. Betul. Kita malah nggak dapat apa-apa, panas begitu kan. Nah, itu kadang. Iya, tadi setelah kita membahas tentang bersyukur tuh saat Aidil, sisi kepedomanan hidup kita dengan Al-Quran tuh apa mungkin saat bisa tambahkan sekaligus dengan apa ya khususnya di bulan suci Ramadan ini mungkin bisa Ustaz. Bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu sebenarnya ya kan urgensi salah satunya bulan Ramadan itu adalah hakikatnya adalah disebut dengan Syahrul Quran. Oke, betul. Syahrul Quran sebagai tempat di bulan yang mana turunnya Al-Quran. Nah, itu identik lah sama kita semuanya ya. Makanya tidak asing bagi kita ketika di bulan Ramadan itu banyak orang yang baca Al-Quran. Namun asing bagi kita ketika di luar bulan Ramadan banyak orang baca Quran. Ya kita kan agak aneh ngelihatnya ketika tiba-tiba bukan bulan Ramadan banyak nih kita datangin masjid-masjid Al-Quran di jendela-jendela. Namun ketika bulan Ramadan datang kita tidak akan asing dengan hal itu. Betul, bulan Ramadan. Biasa Ramadan. Iya, pasti di tiap masjid Al-Quran yang tadinya rapi di rak pasti berserakan, habis dibaca-baca. Betul. Namun ketika di luar bulan Ramadan rapi banget itu Al-Quran. Ya. Nah, itu tadi karena hakikatnya Al-Quran itu sendiri diturunkan di bulan Ramadan. Itu juga menjadi keistimewaan. Ya, keistimewaan di dalam bulan Ramadan itu sendiri ya. Bisa kita lihat satu dari mulai waktunya tadi itu ya. Allah memilih bulan Ramadan ya, bulan yang dimana penuh keberkahan ya, penuh segala kemuliaannya ya, makanya bahkan kata Ramadan itu sendiri ya diletakkan satu dalam Al-Quran itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, cuma itu doang jelaskan di situ bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Kemudian diturunkan kepada Rasul pilihan, Nabi pilihan ya, Nabi terakhir. Bahkan ya yang mana ya di dalam Quran surah Al-Imran itu ayat ke-81-nya itu dijelaskan bahwasanya yang mana para nabi-nabi terdahulu ya itu disuruh berjanji kepada Nabi Muhammad ya, ketika manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi ketika Nabi Muhammad juga belum lahir, ya nabi-nabi sebelumnya itu sudah disuruh berjanji. Ketika nanti Nabi Muhammad lahir, ya kita membenarkan hal itu. Bahwa nanti ada Al-Quran turun, ya walaupun tadinya udah ada kitab yang diturunkan, ya Al-Quran itu juga kitab yang benar, begitu. Itu ada di dalam Al-Quran ya, berarti nabi-nabi terdahulu itu sudah diminta untuk berjanji bahwasanya nanti akan ada nabi yang menyempurnakan agama. Dengan apa? Dengan Al-Quran itu tadi. Makanya dipilihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu keistimewaan ketika turunnya Al-Quran. Kemudian malaikat sebagai perantaranya. Kita tahu ya setiap nabi itu punya teman malaikatnya masing-masing. Gitu. Mana Nabi Musa aja itu berteman kepada malaikat maut. Ya. Yang mana malaikat maut dulu ketika mau mengambil nyawanya Nabi Musa kan, beberapa kali tuh nggak jadi, saking dekatnya itu. Nah, kemudian sekarang dari Nabi Muhammad yang paling dekat nama Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Nah, itu diutus. Ketika diutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, maka derajat malaikat Jibril pun naik menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Yang mana ketika memimpin para malaikat itu gunanya adalah untuk membantu berinteraksi dan juga untuk membantu Nabi Muhammad dalam keadaan urusan-urusan di dunia. Ya, berapa kali dulu Nabi Muhammad ya belajar, siapa guru Nabi Muhammad ya? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril tentunya adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ayat pertama yang diturunkan itu disuruh Iqra ma'a Nabi Qari kata Nabi Muhammad. Ya kan? Terus malaikat Jibril terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, walaupun kata Nabi Muhammad ma'a Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Begitu kan? Sifat yang mulia yang dimiliki Nabi Muhammad artinya tidak bisa membaca, tidak menulis, bukan dalam konteks kita. Yang melainkan keutamaan sendiri kenapa Nabi Muhammad diberikan sifat itu adalah menandakan bahwasanya Al-Quran ini bukan ciptaan Nabi Muhammad. Kalau misalnya Nabi Muhammad diberikan kemampuan membaca dan menulis sangat bisa. Sedangkan kemampuan lainnya diberikan oleh Allah. Mungkin membaca dan menulis itu tidak bisa diberikan. Namun kenapa tidak diberikan?
ketika diberikan, maka tuduhan bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad sangat mungkin. Karena Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis. Jadi ma'an Nabi Qori itu ditunjukkan kepada Al-Quran. Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi kalau ada pertanyaan kan itu satu bahasa, Ustaz. Satu bahasa Arab, ya kan? Karena turunnya di Arab, begitu kan? Iya. Namun menulis kan bukan semua orang bisa. Bahkan kita tahu sendiri, beberapa guru-guru kita ya, ketika menyerangkan kaidah bahasa Arab itu selalu menjelaskan bahwasannya orang yang belajar bahasa Arab itu ya lebih pintar daripada orang Arab sebenarnya. Nah, karena orang Arab itu sendiri pun nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Bahasa Indonesia. Iya. Kenapa di Indonesia ada pelajaran bahasa Indonesia? Karena kadang bahasa Indonesia kita itu sebenarnya tidak benar. Betul. Ya, begitupun orang Arab. Bahasa Arab orang Arab itu fasih memang. Namun ketika penulisan, ya mungkin sama seperti kita orang Indonesia. Betul. Makanya Al-Quran, kalau kita lihat dari perkataannya, itu kata yang sangat indah, tulisan yang sangat indah. Betul. Bahkan secara definisi pun, ya kan kalau Al-Quran itu yang terjemah umum disebut dengan Al-Quran terjemah. Namun ketika dia ditafsirkan secara khusus, ya meneliti secara perkataan nabinya, secara hadisnya, baru dikatakan tafsir, ya kan? Ketika hal tersebut ya dikaji kembali, itu manusia tidak akan bisa merangkai kata-kata tersebut. Nah, itulah makanya ketika ada orang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini buatan manusia, bahkan kan ditantang kan, disuruh buat ya. Al-Quran itu dikisahkan ya, disuruh buatlah yang seperti ini, buatlah seperti Al-Quran ini. Iya. Namun ternyata nggak ada yang bisa. Nah, sekali lagi menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu memang ketika turunnya istimewa. Istimewa itu ya itulah tadi ya. Mukjizat salah satunya selain tidak bosan ya. Kita setiap nabi dan rasul kita meyakini memiliki mukjizat masing-masing. Betul. Ya, kita ambil yang paling masyhur, nama Nabi Musa itu paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan kisahnya itu bahkan di berapa surat ya, terulang ya. Atau dilengkapi dengan surat-surat yang lain ya, betul. Nabi Musa itu punya tongkat yang bisa berubah jadi ular dan bisa membelah lautan. Betul. Ya, itulah mukjizat Nabi Musa. Betul. Namun ketika tongkat tersebut diberikan kepada Nabi Harun, kira-kira Nabi Harun bisa tidak melakukannya? Tidak bisa. Karena itu hanya mukjizat Nabi Musa. Namun ketika Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad, ya. Ketika Nabi Muhammad sudah tidak ada, ya Al-Quran itu ada sampai sekarang. Betul. Ya, inilah mukjizat yang paling luar biasanya. Al-Quran itu walaupun sudah tidak ada Nabi Muhammad, orang yang membaca Al-Quran ya, tetap mendapatkan syafaatnya. Satu huruf dia tetap mendapatkan. Mukjizat itu tahu nggak, diambil dari kalimat apa? Oh, ajaza. Paling ajuz. Tahu istilah ajuz? Belum pernah dengar ini. Ajuz itu adalah orang yang sepuh, rontah, tua rontah gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Kenapa Al-Quran dikatakan ajaza, mu'jizat, ajuz? Kalau mukjizat kan seringkali kita bilang keajaiban. Padahal mukjizat itu adalah melemahkan. Jadi kenapa hadir mukjizat? Untuk melemahkan. Jadi kalau Nabi Musa tadi Ustaz bilang dia punya tongkat yang bisa berubah jadi ular, tuh tahu nggak kondisinya gimana? Beliau kan sedang dalam sebuah forum, ya kan? Di situ orang-orang pada meragukan, bener gak nih Nabi Musa seorang nabi? Terus turun mukjizat Allah, tongkatnya ternyata bisa berubah jadi ular. Orang-orang yang tadinya nggak percaya sama Nabi Musa jadi percaya. Berarti melemahkan itu adalah melemahkan orang-orang yang tadi tidak percaya. Cuman Ustaz bilang tadi betul tuh, Quran itu hanya berlaku pada kaumnya Nabi Musa. Tapi Al-Quran tongkat hanya tongkat hanya untuk kaumnya Nabi Musa. Tapi kalau Al-Quran semua umat sampai akhir zaman. Tujuannya apa? Ketika ada orang mulai nyeleneh, yang tidak percaya Al-Quran, sudah mulai melanggar syariat, Al-Quran menjelaskan lagi. Ada orang mau rubah gendernya misalkan, kan? Al-Quran bilang walaupun sadzakaru kal unsa, ya kan? Benar tuh yang Ustaz Aidil bilang tuh. Iya, karena ya itu tadilah yang dikatakan. Kenapa sebenarnya Allah menurunkan ayat-ayat tersebut? Itu tadi kan salah satu mukjizatnya adalah yang belum terjadi pada masa itu,
itu akan digambarkan akan terjadi di masa depan. Betul. Jadi ketika orang meragukan, emang ada larangan begini-begini. Betul. Ternyata di dalam Al-Quran ada. Iya, betul sekali. Mungkin yang tadinya belum terjadi, ternyata dulunya udah terjadi. Makanya kita tadi yang umur-umur gender itu, makanya di Al-Quran ada surah An-Nisa yang menjelaskan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan ketika yang belum menikah harusnya menikah itu bagaimana. Feminisme. Feminisme. Di Al-Quran bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan? Biar bagaimanapun. Bahkan kisahnya Maryam itu, Siti Maryam, ya. Itu putri saya, Sat. Namanya Maryam ya. Terinspirasi dari kisahnya Sayyidah Maryam itu. Itu kan bagaimana beliau dijaga, betul, ya, sama Allah. Ya, bahkan tidak pernah ada laki-laki yang mohon maafnya istilahnya mengotorinya lah begitu, istilahnya begitu. Namun Allah berikan suatu titipan seorang nabi yang dimana kalau misalnya kita baca di ayatnya itu adalah Maryam itu disuruh tidak menjawab apa-apa ketika ditanya. Nanti biarkan Allah menitipkan anak itu yang akan menjawab. Betul. Kan salah satu mukjizat Nabi Isa adalah masih bayi bisa bersuara, berbicara. Ya, itu tadi balik lagi karena mukjizat itu melemahkan adalah yang tadinya orang diserang, ya kan? Diserang. Siti Maryam itu diserang. Perempuan yang tidak baik, tidak benar, diusir gitu kan. Tiba-tiba blek anak bayi. Yang berbicara bukan siapa-siapa, tapi orang yang seharusnya belum bisa bicara. Langsung pada ininya langsung terdiam dan langsung percaya bahwasanya itu Maryam. Makanya dijadikan disebut dengan Nabi Isa. Lumayan banyak juga kan. Masya Allah, ini unik sekali nih kalau kita diskusikan itu. Dan diamnya Nabi Isa itu tahu nggak pakai istilah apa, Ustaz? Pakai istilah apa itu? Saum, ya. Makanya kenapa beda antara siam dan saum? Nah, itu kalau kita cerita ya bisa satu sesi lagi itu. Tapi kita selesaikan ini dulu. Lanjut. Ini kan tadi Al-Quran ya. Makanya inilah salah satu keistimewaan yang diturunkan kepada bulan yang mulia. Betul. Dipilih nabi dan rasul yang terbaik. Kemudian malaikat yang diangkat itu pun menjadi ketika malaikat yang diberikan untuk penyampaian wahyu menjadi derajatnya pun ditinggikan oleh Allah. Begitu. Karena itu tadi kenapa Allah memberikan hal itu semua, ya, karena Allah ingin menjadikan Al-Quran itu adalah hudan linnas. Hudan linnas, ya, betul. Hudan linnas, ya. Hudan itu adalah petunjuk yang memudahkan segala sesuatu urusan dalam kehidupan, ya, baik itu menuju kesuksesan, motivasi ibadah, kemudian solusi segala permasalahan. Masya Allah. Ketika kita tidak semangat sholat, buka Al-Quran. Syekh Husain itu ya, salah satu ulama di Arab ya, pernah ditanya begitu, apa yang menandakan seseorang itu benar-benar beriman? Iya kan? Apa yang ditandakan seorang itu beriman? Beliau tidak menjawab dengan logika. Beliau menjawab begini, bukankah kita punya jawabannya di dalam Al-Quran? Ya, innamal mu'minun, ketika seorang mukmin disebutkan ya dzikirullah, nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Betul. Begitulah seharusnya orang yang memiliki keimanan. Betul. Ketika Allah perintahkan aqimus shalah wa atuz zakat, mengerjakan salat, bayar zakat, langsung dikerjakan. Bukan entar. Nunggu entar sempatnya, entar mampunya. Bukan begitu. Itulah yang menjadi kenapa Al-Quran itu sangat cocok dan sangat benar-benar cocok dijadikan pedoman kehidupan kita. Karena ketika kita malas, ya Al-Quran punya jawabannya. Betul. Ketika kita lagi turun-turunnya, misalnya kita inilah ya, kenapa hidup kita ini kayaknya nggak naik-naik. Nah, ya stuck di situnya, bahasanya sebenarnya ya stuck lah ya. Stuck. Kayaknya kita ngajar pulang, datar gitu. Kok nggak ada peningkatan dalam diri ini sebenarnya kan? Coba kita buka Al-Quran, ya kan? Di surah Atin, surah Al-Asr itu kan Allah sudah mengatakan, di Atin terutama, fi ahsani taqwim itu adalah ketika benar-benar Allah itu memberikan kita penciptaan yang sempurna, ya kan? Namun Allah itu ya bisa membalikan kesempurnaan itu menjadi hal yang tercela, ya, kecuali ketika kita sudah benar-benar melakukan perbuatan amal soleh. Amal soleh ini ya selalu disandingkan dengan keimanan. Ya, kalimat amal soleh selalu disandingkan dengan keimanan. Berarti ketika kita tidak mendapatkan peningkatan dalam tubuh kita, peningkatan dalam diri kita, coba kita cek kembali keimanan kita. Masya Sudahkah Allah. kita benar selama ini bekerja karena Allah? Sudahkah kita selama ini beribadah karena Allah? Bukan beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain. Masya Allah. Bukan bekerja agar kita mendapatkan bekerja yang penting bekerja begitu.
Bukan karena iman kita kepada Allah. Kan bekerja itu suatu sebagai seorang suami kan tugas dan kewajibannya adalah mencari nafkah. Betul. Bekerja. Ketika dia keluar rumah minta izin kepada istrinya, minta doakan kepada istrinya. Ketika doa itu dilakukan oleh seorang istri, maka insya Allah apa yang dilakukan suami ya ketika pergi mencari nafkah, maka insya Allah akan dimudahkan segala urusannya. Betul. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Makanya ketika kita memang butuh motivasi kehidupan, silahkan buka Al-Quran. Betul. Makanya berkah. makna Al-Quran itu sebenarnya sangat dalam. Betul. Tidak ada habisnya kalau kita gaji itu semua hikmah pelajaran-pelajaran yang tidak terbatas itu, Ustaz. Masya Allah. Sebenarnya sekarang lebih mudah, kenapa? Karena kita bisa melihat orang-orang yang hidup bersama Al-Quran sekarang lebih diekspos. Oke. Ya, berapa banyak kita lihat yang viral-viral itu sekarang, berapa orang-orang yang hidup bersama Al-Quran ya, diangkat itu, ditunjukkan sama Allah. Itu bagian dari skenario Allah mengangkat derajat orang-orang yang menjadi bagian dari sahabat Al-Quran itu, Ustaz ya. Berapa banyak orang yang tadinya mungkin dia mendalami Al-Quran, tapi dia tidak mau terkenal. Namun Allah lah yang mengatur. Allah yang membuat dia terkenal. Betul. Ya, bukan hanya di langit tapi di dunia Allah buat dia terkenal juga, agar apa? Agar orang lain pun tahu ternyata ketika kita bersama dengan Al-Quran, kita bukan hanya mendapatkan akhirat, tapi kita juga mendapatkan dunia. Masya Allah. Banyak gitu. Saya jadi mau segera buka Al-Quran nih. Ya, tapi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai benar-benar pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Iya. Kemarin saya baru ini tuh. Apa tuh? Dapat ilmu baru juga. Ternyata tadabbur Al-Quran itu. Ya, tadabbur Al-Quran itu bukan hanya berarti kita itu paham. Oke. Tapi berartian kita tahu artinya, kita paham dan kita langsung mengerjakan. Bukan nanti. Oh gitu. Misalnya kita tadabbur ya. Iya. Misalnya kita benar-benar tahu nih ya kan, kita disuruh sholat ya kan, sholat itu kita mendapatkan apa dalam sholat tersebut ya kan. Tentunya ketika kita sholat kita terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita melakukan hal tersebut, bagaimana diri kita bisa menjaga itu? Ketika kita selesai sholat, hindari hal tersebut. Nah, itulah makna tadabbur itu sebenarnya. Masya Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu artinya. Bukan. Jadi tadabbur itu baca, dipahami dan langsung dikerjakan. Masya Allah. Jangan menunggu ntar juga bisa. Kita belum. Bukan. Kita yang berusaha untuk bisa. Untuk bisa. Kan itu sebenarnya Allah sudah merencanakan semuanya. Betul. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sahabat Mida sekalian, ini dari apa yang sudah disampaikan Ustadz Aidil ini sangat menggugah hati kita untuk lebih termotivasi. Nah, itu baru sedikit itu beliau bilang. Padahal sebenarnya masih banyak sekali ilmu beliau yang bisa di-share ini. Itu ilmunya cuma. Masya Allah. Hanya itu yang dipunya itu. Jazakumullah khairan Ustadz Aidil atas kesempatan dan waktunya. Panas-panas beliau menyempatkan ya. Saya yang berterima kasih sebenarnya. Bisa dibilang sangat jarang orang-orang itu bisa berada di sini. Ya, kalau misalnya dilihat-lihat dari video-video sebelum-sebelumnya, orang yang berada di sini itu, wah, keilmuannya itu sangat jauh. Masya Allah. Ya, makanya ketika diajak kemari itu, wah, mempertanyakan, layak nggak kira-kira bisa berada di sini? Apalagi yang di depan, bisa dibilang ini, saya bilang motivator, iya. Banyak ilmu lah dulu beliau. Ya, saya masih belajar di sini juga dari antum-antum semua yang hadir di sini. Kita semua itu belajar. Betul. Di dunia itu tempat kita belajar apapun. Betul sekali. Masya Allah, Ustadz Aidil ini jazakallah khairan. Ustadz Aidil, setelah lama kita jarang ketemu nih, sekalinya ketemu kita langsung abadikan nih ilmu. Sebenarnya kita kalau ketemu juga ngobrol banyak ya. Iya, cuman jarang kadang kita mediakan begini nih. Iya, terakhir kita ketemu itu ingat tahun berapa ya? Waktu animasi di Medan. 2019 lah. 19-an lah. Udah hampir 5 tahun berarti, Ustadz. Iya. 4 tahunan lah ya. Soalnya asal kita ngomong ketemu tuh, ngobrolnya biasa di tempat makan. Buru-buru makan. Nah, ini karena beliau juga buru-buru nih, banyak aktivitas dan sebagainya. Jadi ya
Dan puasa juga saat Iya. kita harus bersabar nih walaupun ini air kayaknya sudah manggil-manggil ini Iya nih. tenggorokan ya. Insyaallah barik lana, semoga Alhamdulillah, dapat berkahnya semua. Baik Ustaz Aidil, terima kasih banyak atas apa yang sudah Iya. disampaikan. Afwan. Closing statement Ustaz. Sebelum Closing kita statement, tutup nih dari tema kita hari ini, menjadikan Al-Quran pedoman dalam kehidupan kita. Tafadhol Ustaz Aidil. Kalau kita bisa percaya dengan perkataan orang lain, terutama kadang kita kalau ada masalah curhat sama teman, curhat sama orang terdekat. Kenapa kita tidak bisa percaya dengan perkataan Allah? Karena perkataan Allah itu sudah jelas memberikan petunjuk kehidupan bagi kita semua. Makanya lebih baik ketika kita ada masalah, ketika kita butuh motivasi, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Aidil atas apa yang sudah disampaikan dan juga closing statementnya. Semoga bermanfaat buat sahabat Mida semuanya, para penonton, pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak terasa sudah mau 1 jam kita ngobrol ini. Iya ya? 1 jam? Sudah mau hampir 1 jam Ada kita. mikirnya, aduh nggak sampai 1 jam nih kayaknya. Beda iya. sendiri kalau kayak yang gitu lain Zat. 1 jam. Hampir semua yang hadir di sini tuh kayaknya, aduh kok nggak kuat sampai berapa menit nih. Iya. Tapi ternyata pas sudah ngobrol seruan dia ternyata. Iya ngelihatnya kayaknya, aduh bisa nggak nyampe kayak 1 jam gini ya, aduh. Kayaknya sedikit ini. Insya Allah. Ya mohon maaf juga kalau ada penyampaian yang salah atau serimpet lah ya ibaratkan. Insya Allah. Memang kesalahan itu ya itu memang murni Tempatnya manusia. Tempatnya manusia. Tempat manusia adalah kesalahan dan kekhilafan. Kesalahan itu berarti ya kurangnya ilmu lah. Betul, betul. Bagi kita harus terus belajar. Dan jangan lupa buat sahabat Mida nanti kalau ada yang kurang atau ada yang mau ditambahkan bisa mengisi di kolom komentar kami nanti. Boleh. Atau ada masukannya nih. Kita udah samain. Bagaimana caranya biar makin kurus? Khair, barakallahu fiik Ustaz Aidil dan sahabat Mida sekalian, kita sudah berada di ujung sesi kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap sahabat Mida yang selalu membersamai di setiap acara sesi podcast kami. Jangan lupa ramaikan kolom komentar, ucapan tambahan atau apapun, komentar kalau memang ini bagus atau mungkin ada tambahan masukan-masukan untuk tema-tema yang kita mau bahas, pastinya berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Saya Rizky Haitsula, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, mengajak pada sahabat Mida sekalian, yuk terus kita support channel dakwah ini, channel edukasi ini, untuk mensubscribe, like, komen, share juga jangan lupa, biar manfaatnya jangan dirasakan oleh kita sendiri, tapi oleh orang kita kebanyakan, sahabat Mida semua. Kata Rasul itu, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Betul. Ketika kita meng-share hal dakwah seperti ini, insya Allah ini akan menjadi amal jariah buat kita semua. Baik, jazakallah khairan. Dan saya bersama Ustadz Aidil Yusra. Ya, terima kasih atas waktunya Ustadz. Semoga ini jadi amal jariah buat antum dan juga keluarga semua sehat. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat Mida. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan kekhilafan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.